sama-sama kita lihat bahwa situasi terkini di lokasi keributan yang terjadi di hari Minggu jam 10 pagi ini sudah dapat berjalan seperti biasa aktivitas masyarakat. Kita menyampaikan belasungkawa dan rasa prihatin atas peristiwa yang terjadi di kemarin hari. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, kejadian ini berawal dari suara kebisingan knalpot. Kebisingan knalpot sehingga mengganggu warga lainnya. Dan ini diteriakin sehingga yang bersangkutan tidak terima kembali ke lokasi, tetapi yang meneriaki sudah tidak ada di lokasi kejadian. Sehingga emosi, marah, melakukan pengrusakan. Nah, melakukan pengrusakan kepada salah satu gerobak makanan dari pedagang. Pada saat dilakukan pengrusakan, warga lain tidak terima, warga setempat itu tidak terima dengan dilakukan pengrusakan UMKM salah satu pedagang. Sehingga dilakukan keributan, sehingga terjadi keributan dan mengakibatkan penganiayaan, sehingga ada korban yang luka dan meninggal dunia. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dua peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita menghimbau bersama-sama bahwa penanganan perkara ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, warga masyarakat setempat dan kelompok pendatang, ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita mendukung bersama-sama bahwa penanganan perkara ini akan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Teman-teman akan kita beri ruang untuk selalu mendapat update tentang penanganan perkara ini. Kita kawal secara bersama-sama. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyampaikan informasi yang bias, informasi yang menyejukkan, karena kedua belah pihak sudah menerima perkara ini dalam penanganan pihak kepolisian. Kita sama-sama melihat juga di lokasi ini kegiatan UMKM sudah berjalan dengan normal, aktivitas masyarakat berjalan dengan normal, masih tetap dilakukan pengamanan dari pihak Polda Metro Jaya termasuk dari Kodam Jaya. Kita mengapresiasi dari teman-teman TNI yang juga membantu dalam menjaga bekerja sama bersama Polda Metro Jaya dalam menjaga situasi Kamtipmas ini kembali kondusif. Mungkin itu ya. Pada rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk perkara pengrusakan, ini inisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan, itu ada 3, SK, AS, dan OR. Pak, ini kan yang pengrusakan kan kemungkinan lebih dari 4 orang, Pak. Juga kalau tetap diburu atau... Ya, beri ruang kepada teman-teman penyelidik dan penyidik untuk mendalami. Karena kejadian kemarin jam 10, saat sekarang sudah sampai tadi malam sudah ditetapkan tersangka. Artinya perkara ini terus berjalan. Kami minta beri ruang kepada teman-teman untuk biar ini ditangani secara profesional oleh teman-teman penyidik. Pak, ya untuk update aja korban luka dan meninggal saat ini. Ya, saat ini yang masih dalam kondisi luka, ini menjadi perhatian kita untuk mendapat perawatan yang lebih intensif agar segera pulih kembali. Untuk yang meninggal dunia sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga untuk dikembalikan untuk dilakukan pemakaman. Saat
Satu ya Pak, tinggal dua. Iya. Yang luka berapa Pak? Sejauh ini masih 1 orang. Yang meninggal apakah dari Pak Batok Pak? Ya, kami akan melihat nanti dari hasil visum et repertum, baik itu akan dilakukan visum luar ataupun akan dilakukan otopsi, nanti akan kami sampaikan. Pak, yang perkara kedua itu tuh tersangkanya dari kelompok yang mana Pak? Yang kelompok pengerusakan adalah salah satu kelompok yang bukan warga dari Matraman, tetapi yang penganiayaan adalah salah satu warga setempat. Jadi tiga-tiganya itu warga Matraman? Iya, Masih ada yang dulu Pak? masih nanti. Itu ya, teman-teman. Pak, ini Pak, atau Pak, semalam ada di media sosial ada dugaan penyerangan terhadap Mi Gacoan yang di sebelah itu, bener nggak sih Pak penyerangan? Ini masih kita dalami, kita juga makanya kita sama-sama mengajak warga masyarakat untuk memberikan informasi ini tidak sifatnya provokatif, tidak sifatnya menyesatkan. Dalam situasi seperti ini, kita sama-sama mengembalikan situasi itu dalam situasi aman dan kondusif, tidak menjadi pemecah belah di dalam hal ini. Nah, kita harus sama-sama bijak dalam menyampaikan informasi di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ini menjadi pecah belah terhadap situasi terkini. Kita akan merayakan hari kemerdekaan RI, ini juga jangan ternodai dengan hal-hal yang negatif. Pak, selain Pak, Ini sampai kampus personil gabungan berada di lokasi. Ya, ini masih kita lihat situasi terkini. Apabila memang situasi ini sudah dapat benar-benar dikendalikan, pasti personil juga akan mulai kita tarik, kita kendorkan. Ada pola-pola lain, cara-cara lain yang nanti akan kita berlakukan. Tapi ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat setempat bahwa tidak ada kejadian-kejadian susulan lainnya. Kalau untuk rekayasa lalu lintas kan sifatnya situasional, karena itu kalau kita melakukan rekayasa lalu lintas, kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas di jalanan. Ini jangan sampai juga terganggu. Pak Budi, satu isu Itu lagi, ya. Pak, satu Yang lagi, isu ini Pak. clear ya? Oke, yang lain. Pak, kemarin kan polisi melakukan olah TKP Pak di klinik Gordon ya, terkait dengan kematian Karungga ex Javinsus. Itu ada update-nya nggak sih Pak? Terus ada hasil lapornya juga nggak? Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini. Ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat. Karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Sampai sekarang belum ada laporan ya Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada Gitu. laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi Pak? Ada korban ekshumasi Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan.
Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau tidak? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi. Pak, ini kan ada jeda waktu dari hari Kamis kejadian ya Pak ya, terus kemudian pemeriksaan olah TKP kan hari kemarin ya Pak ya. Maka itu juga berpengaruh terhadap kondisi TKP-nya Pak. Ada kesulitan penyidik untuk mencari penyebab atau... Ya makanya apabila ini sudah memang dilakukan investigasi murni, bukan karena dasar informasi dan lain-lain. Nah ini pasti ada teknik-teknik penyidikan yang tidak harus kami sampaikan kepada teman-teman media. Penegasan aja Pak, ini berkas sudah dilempahkan ke Polda dari Polres atau gimana Pak? Penegasannya? Yang mana? Berkas Yang mana sama Pak? kasus ini Pak, Ini ada dua nih, makanya yang mana ini? yang diantara itu, kedua itu Pak. Enggak, yang kedua yang mana? Yang kerusuhan ini Pak. Kerusuhan Pak. Ah iya, sampaikan. Jadi ini kan baru dilimpahkan, artinya nanti pasti penanganan perkara ini tetap joint investigasi antara Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditreskrim kan tidak bisa langsung dilimpahkan begitu saja. Harus ada rangkaian peristiwa yang diterima oleh penyidik berikutnya. Mana? Belum dapat. Saya rasa itu ya, dua. Yang bilang itu tangkap siapa? Ya, tanya kembali kepada Barreskrim. Karena lokusnya kan bukan di kita penanganan. Tanyakan kembali kepada yang menyampaikan. Oke? Belum. Udah itu ya. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.